itu dari sudut pandang segi kesehatan. Iya, kesehatan. Padahal ada sudut pandang lain yaitu untuk kesuksesan, kebahagiaan. Iya. Semua dari fungsi cakra jantung bisa kita manfaatkan. Oke. Maka dibangkitkanlah dari situ. Padahal ada beberapa energi yang bisa kita akses dan paling cepat distribusinya ya dari cakra jantung itu. Coba mulai dirasakan lebih cepat mana ya. Mungkin Mas Denny pernah mencoba. Ya. Coba dari cakra dasar dulu atau dari cakra jantung dulu. Ya. Mana yang lebih cepat? Kalau Pasti rasanya lebih cepat dari cakra jantung. Ya, Itu yang benar. kebanyakan dialami. Ya. Jadi kalau memang kita coba kalau kita meditasi begitu misalnya katakanlah sederhananya kita meditasi begitu Mas. Jadi yang diajarkan Mas Rohim dulu adalah ketika kita meditasi kita memusatkan energi semuanya di cakra jantung dulu. Kita kemudian distribusikan energinya ke seluruh cakra dalam tubuh kita termasuk minor dan mayornya. Gitu kan. Cakra mayor minor itu gini teman-teman. Jadi mayor itu yang besar-besar yang ada 6-7 itu, yang minor itu kecil-kecil ada jumlahnya ribuan. Jadi kalau ikut pelatihan Reiki Kundalini level 1 nanti diajarin sama Mas Rohim. Jadi seperti itu. Nah, ada kan ke semua cakra dalam tubuh kita. Kemudian itu memang benar Mas Dor. Kalau kita mulai dari cakra dasar itu lama. Kita malah merasakan energinya itu aneh. Saya sendiri ya ngerasainnya itu aneh, kayak seperti ada panas dulu gitu. Terus sakit, kadang pegel banget. Karena kalau tak logika sendiri, ini saya logika sendiri, pakai analogi saya sendiri. Jadi kalau kita misalkan memusatkan di tulang ekor itu, tulang ekor itu kita pusatkan energi itu, tulang ekor tuh kan kayak ditekan gitu ya. Jadi kayak di punggung itu sakit bener. Nah, bahkan ada beberapa alumni yang mengalami tidak bisa lancar naik ke cakra sek, naik ke cakra solar plexus, tidak lancar. Maka di dalam Asosiasi Reiki Indonesia selalu saya ajarkan untuk pembersihan dulu dengan energi Reiki. Setelah bersih semuanya, baru membangkitkan Kundalini yang mungkin dalam buku tersebut disebut sebagai gerbang energi ya, yang di cakra dasar itu. Dan akhirnya setelah dibersihkan dengan energi Reiki dulu, bangkitnya lancar. Makanya kalau langsung awal dari cakra dasar, ini pasti ada hambatan, pasti ada yang disebut sebagai sindrom. Bahkan dia ada yang mengalami tidak naik kemudian males. Wah, nggak bisa dari cakra dasar. Saya coba meditasi sendiri, tidak ikut belajar di Asosiasi Reiki Indonesia, itu energinya susah sekali. Dia berhenti sampai di cakra seks. Mau naik, kadang perutnya sakit. Nah, terus akhirnya dia merasa, ini kok energi kok enggak baik. Padahal caranya enggak baik. Itu saya setuju. Memang seperti itu. Jadi selama saya belajar itu begitu Mas. Jadi yang namanya belajar kan harus dipraktekkan gitu ya. Saya coba mempraktekannya. Jadi saya coba pakai cakra seks dulu. Kok berat gitu? Karena ini kan gerbang energi. Terus saya pakai yang diajarkan di ARI, coba menggunakan cakra jantung dulu untuk pertama kali merasakan. Dan itu luar biasa memang. Hasil yang dirasakan itu luar biasanya adalah kita lebih mudah gitu ya, merasakan sumber daya ya. Kalau dalam istilahnya Mas Rohim itu sumber daya dalam energi. diri kita. Ya, energi dalam diri kita. Seperti itu, dan akhirnya kita menjadi lebih yakin, merasa bahagia, karena memang cakra jantung itu kan pusat kebahagiaan itu ya Mas Rohim. Iya, cinta kasih, kebahagiaan, terus yang mengatur hubungan ego dan juga interaksi dengan manusia yang lain akan mudah kita atur dari cakra jantung. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang masih bingung berpikiran tentang cakra jantung, bayangannya masih gimana sih cakra jantung itu? Jadi mungkin ada yang membayangkan tentang jantung secara kesehatan itu kan mirip, dia mendistribusikan darah ke seluruh tubuh. Ya sama. Sama ya. Tapi ini secara eterik, secara energi, secara tidak terlihat. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan yang membayangkan cakra jantung itu seperti mungkin kalau dibayang di gambar-gambar di buku-buku itu kan
kayak semacam dijelaskan bahwa cakra itu pusaran gitu ya, semacam bulatan begitu, kemudian dia menghasilkan energi yang energi itu menyebar ke seluruh tubuh, ke seluruh cakra dalam diri. Nah itu mungkin kalau analogi sederhananya malah lebih gampang pakai analogi jantung tadi ya Mas Tri. Ya. Pakai organ tadi, organ kemudian dia mendistribusikan energi ke seluruh tubuh. Ya, jadi itu begitu teman-teman. Nah, kemudian itu tadi baru apanya gitu. Apanya saja itu sudah banyak ya. Nah, ini kita ngomongin lagi tentang perannya. Tadi sudah disinggung Mas Rohim bahwa perannya adalah mendistribusikan sumber daya atau energi dalam diri kita. Ya, jadi memang manusia punya energi, kemudian itu didistribusikan dari cakra jantung itu. Itu kalau secara teorinya di beberapa literatur memang seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Rohim sendiri, selain peran itu, ada nggak peran lain? Ya misalnya kan secara umum kan mendistribusikan, terus kasih sayang, cinta kasih, gitu kan, terus tadi menghubungkan ego manusia, gitu kan, mengatur ego manusia itu. Ada nggak peran lain dari cakra jantung terhadap kehidupan sendiri? Ya banyak. Perilaku kehidupan kan banyak. Perilaku, sikap, komunikasi, interaksi, hubungan, kerezekian, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, semua kan termasuk manfaat ya. Selain kehidupan, kita juga bisa memanfaatkan untuk keterhubungan dengan Tuhan sebagai sang pencerah, sebagai pemilik alam semesta. Dengan cakra jantung yang baik, maka kita akan bisa mengatur semua energi untuk mendapatkan energi ilahi. Nah, tinggal Anda ingin meningkatkan spiritualitas dari sisi apa? Dari sisi diri sendiri, dari sisi keterhubungan dengan orang, dari sisi keterhubungan dengan Tuhan, semuanya harus dimaksimalkan. Tidak boleh saya egois, saya hanya mementingkan diri saya dan Tuhan, tapi tidak melihat sisi cakra jantung yang bermanfaat untuk orang lain. Anda nakal sama orang lain, Anda emosian, Anda tidak menghargai interaksi dengan manusia lain, ya Anda termasuk mengalami kecacatan fungsi dari cakra jantung. Nah, tiga hal ini harus kita benar-benar maksimalkan. Tadi sampai di cacat fungsi, Mas Tan. Oke. Ya. Apa ini yang ditanyakan? Ya. Tadi kan Mas Rohim bilang bahwa peran cakra jantung sendiri bisa untuk kesuksesan, untuk kesehatan, cinta kasih dan lain sebagainya. Kayak standarnya pakai cinta kasih itu. Cuma intinya untuk kehidupan yang lebih baik. Iya, intinya kehidupan yang lebih baik. Cuma kan begini Mas Tan. Nah, kalau peran cakra jantung sendiri sudah sebegitu besar, nah peran cakra yang lain buat apa gitu? Itu ya. Gitu, iya. Lebih baik pakai cakra jantung aja. Iya. Nggak usah pakai cakra yang lain. Padahal kan manusia katanya punya 7 cakra ya. Gitu. Oke. Saya jadi apa? Ini bukan membatasi ya, artinya gini. Bayangkan sebuah mobil itu ya. Jantung adalah mesinnya di situ. Dia mendistribusikan gerak, memberikan perintah kepada bagian-bagian tertentu. Tapi kalau bannya tipis, ya kan nggak nyaman. Oh iya. Misalkan cakra yang lain, misalkan cakra ajna nggak pernah diasah gitu ya. Akhirnya kan intuisi nggak peka.